Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam kondisi sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita tentang bilangan pecahan, yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan serta bilangan desimal. Saya yakin materi ini sudah anak-anak pelajari di SD, jadi kita tinggal mengulang saja. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah siswa dapat menyelesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan desimal. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung kita mulai dengan perkalian bilangan pecahan. Untuk sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0 selalu berlaku bahwa A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi tinggal pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Kemudian jika dalam perkalian pecahan terdapat pecahan campuran, maka pecahan campuran tersebut harus kita nyatakan sebagai pecahan biasa. Jadi diubah terlebih dahulu dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, hal tersebut sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebagai contoh soal, yang pertama adalah 3 per 8 kali 4 per 7. Jadi tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Di sini pembilangnya adalah 3 kali 4 dibagi 8 kali 7 sama dengan 12 per 56. Nah, dari 12 per 56 ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 14. Nah, atau cara yang lain kita bisa menggunakan cara menyederhanakan. Di sini kalau kita perhatikan 3 per 8 kali 4 per 7 antara 8 dengan 4 bisa kita sederhanakan. 4 dengan 8 di sini 2, di sini 1. Maka tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang, 3 kali 1, 3. Penyebut kali penyebut, 2 kali 7, 14. Nah, walaupun caranya sedikit berbeda, tetapi hasilnya sama. Kemudian contoh berikutnya, di sini perkalian beberapa pecahan campuran. Seperti sudah kalian pahami di awal tadi, bahwa jika bentuk pecahannya adalah pecahan campuran, maka harus kita jadikan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1, 2 per 5 itu menjadi 7 per 5 kali 2, 1 per 3 menjadi 7 per 3 kali 4, 1 per 2 menjadi 9 per 2. Kemudian kita kalikan 7 kali 7, 49 kali 9 adalah 441 per 5 kali 3, 15 kali 2, 30. Nah, jadi tinggal kita sederhanakan, nanti anak-anak bisa menghitungnya. Di sini 441 per 30 itu kita ketemu 14, 21 per 30. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 14, 7 per 10.
Oke, atau dengan cara menyederhanakan seperti tadi, 7/5 kali 7/3 kali 9/2. Nah, dari sini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 9 dengan 3. Ini 1, di sini 3. Sekarang tinggal kita kalikan. 7 kali 7 49, kali 3 ketemu 147, dibagi 5 kali 1 kali 2 10. Hasilnya 147 dibagi 10 14, 7/10. Jadi silahkan anak-anak ambil cara yang paling anak-anak pahami. Kemudian soal berikutnya, ini berupa soal cerita. Paman memperoleh penghasilan Rp3.600.000 setiap bulan. 3/5 dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan pangan, dan 1/12 dari kebutuhan itu digunakan untuk membeli gas dan air minum. Berapa bagian dan biaya yang digunakan untuk membeli gas dan air minum? Sekarang kita cari dulu bagian yang digunakan untuk membeli gas dan air minum. Nah, kita anggap bahwa untuk gas dan air minum itu adalah 1/12 dari kebutuhan pangan. Jadi tinggal kita hitung untuk gas dan air minum adalah 1/12 dari, maka tinggal kita kalikan dengan kebutuhan pangan, yaitu 3/5. Nah, kita gunakan saja menyederhanakan. Di sini ada 12, dengan 3 kita coret, ini ada 4. Jadi di sini ketemu 120 bagian. 1/20 bagian. Jadi untuk membeli gas dan air minum kita peroleh 1/20 bagian. Selanjutnya, biaya yang digunakan untuk membeli gas dan air minum. Jadi di sini kita cari biaya untuk membeli gas dan air minum, yaitu 1/20 dari penghasilan, yaitu Rp3.600.000. Jadi ketemu Rp180.000. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembagian bilangan pecahan. Kalau tadi untuk perkalian bilangan pecahan, di sini ada A per B dan C per D, dengan B tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0 selalu berlaku. Jika tadi untuk perkalian, tinggal pemilang kali pemilang dibagi penyebut kali penyebut. Nah, jika untuk pembagian, A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B kali D per C, di mana D per C adalah kebalikan dari C per D. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Ada 3/4 dibagi 5/6. Karena pembagian itu kebalikan dari perkalian, maka ini tinggal kita tuliskan jadi 3/4
kali 5/6 kita balik menjadi 6/5. Nah, anak-anak menyelesaikannya boleh dengan cara mengalihkan terlebih dahulu kemudian disederhanakan, atau boleh langsung disederhanakan. Nah, sekarang jika dengan langsung disederhanakan, ini tinggal dicoret ya. Kalau tidak ya ini tinggal dikalikan. 3 kali 6 18 per 4 kali 5 20. Atau masih bisa kita sederhanakan menjadi 9/10. Atau jika kita gunakan cara menyederhanakan, ini coret 3, ini coret 2. 3 kali 3 9, 2 kali 5 10. Jadi hasilnya sama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di sini juga masih dalam bentuk pecahan campuran, maka harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5/1/4 menjadi 21/4. Langsung saja kita tulis 4 3/8 itu 4 kali 8 32 tambah 3 35/8. Jadi tinggal kita balik 21/4 kali 8/35. Ini tinggal kita coret. Ini dibagi 75, ini dibagi 73. Jadi hasilnya 3 kali 2 6/5 atau 1/5. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, paman membeli beras sebanyak 45 kg. Paman memiliki 4 orang anak. Setiap anggota keluarga rata-rata memerlukan 3/8 kg beras untuk makan setiap hari. Nah, untuk berapa lama persediaan beras tersebut akan habis? Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu berapa beras yang dibutuhkan dalam satu hari. Berarti tinggal kita kalikan. Kebutuhan per hari adalah 3/8 kali 4 orang anak. Jadi di sini tinggal kita sederhanakan 3/2. Jadi kebutuhan beras per hari adalah 3/2 kg. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan beras tersebut. Nah, jika paman mempunyai 45 kg, maka tinggal 45 dibagi 3/2, atau di sini kita tuliskan kebalikan dari 3/2 atau 2/3. Di sini jadinya ini dicoret 15 kali 2 30 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan beras adalah 30 hari. Kita lanjutkan operasi hitung pada pecahan desimal. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pecahan, bilangan pecahan biasa, sekarang kita lanjutkan ke pecahan desimal. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan dalam bentuk desimal, tanda koma desimal diletakkan pada satu lajur, sehingga angka ribuan, ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, dan seterusnya masing-masing terletak pada satu lajur. Nah, ini harus anak-anak perhatikan. Sebagai contoh, nomor 1, 14,7 dan 8,39. Mari kita selesaikan satu persatu.
Jika kita menyelesaikan penjumlahan bilangan desimal seperti yang sudah disebutkan tadi, tanda koma dituliskan pada satu lajur. Berarti di sini 8,39. Jadi tanda komanya ada pada satu lajur. Nah, penjumlahan bilangan desimal akan lebih mudah jika kita menjumlahkannya dengan cara bersusun ke bawah. Jadi tinggal kita jumlahkan 9, 10, simpan 1, tambah 45, tambah 8, 13, simpan 1, 2. Jadi hasilnya adalah 23,09. Yang kedua, 9,754 ditambah 52,18, maka tinggal kita tuliskan seperti ini. Tanda koma kita tuliskan dalam satu lajur. 4, 3, 9,16. Jadi untuk dijadikan perhatian anak-anak, jika ada penjumlahan bilangan desimal ataupun pengurangan, tanda koma harus diletakkan pada satu lajur. Kemudian untuk pengurangan, nah ini harus diperhatikan. Kalau tadi kata penghubungnya adalah dan, kalau untuk pengurangan kata penghubungnya adalah dari, maka untuk menyelesaikannya anak-anak harus membaliknya. Jadi bukan 84,937 dikurangi 725,46, tetapi yang dikurangkan adalah 725,46 dikurangi 84,937. Jadi harus dibalik ya anak-anak. Nah, kemudian tinggal kita kurangkan saja. Kita tuliskan 0 di sini. 0 kurangi 7, 3. Kita sudah pinjam 1 dari 6, jadi 5 kurangi 3, 2. Kemudian di sini 4 kita pinjam 1, 14 kurangi 9, 5. 5 dipinjam 1 tinggal 4, 4 kurangi 4, 0. Kemudian 12 dikurangi 8, 4. 7 sudah kita pinjam 1, tinggal 6. Jadi jawabannya adalah 640,523. Contoh yang berikutnya, 467,8 dikurangi 89,276. Harus diperhatikan ya anak-anak bahwa tanda koma harus pada satu lajur. Nah, kita tuliskan di sini tanda bantuan 002. Di sini kita ketemu 4, ini 2, kemudian 5, 8, 7, 3. Oke, kita lanjutkan perkalian pada pecahan desimal. Pada perkalian bilangan desimal, perkalian dengan angka 10 dilakukan dengan menggeser bilangan satu tempat ke kiri atau menggeser tanda koma satu tempat ke kanan. Demikian juga jika perkalian dengan kelipatan 10. Perkalian dengan 100 dilakukan dengan menggeser bilangan 2 tempat ke kiri. Jadi kalau diperhatikan di sini 100 nolnya 2, maka bergeser 2. Di sini 10 angka nolnya ada 1, maka bergeser 1. Nah, jadi harus betul-betul diperhatikan. Hasil perkalian bilangan desimal dengan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya dapat
ditentukan dengan cara menggeser tanda koma ke kanan sesuai dengan banyaknya angka 0. Kemudian banyak tempat desimal dari hasil kali bilangan-bilangan desimal diperoleh dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Tentukan hasil perkalian bilangan desimal berikut ini. 2,3467 kali 100. Maka ini tinggal kita geser saja nolnya ke kanan 2 langkah. 1, 2. Jadi di sini jawabannya adalah 234,67. Kemudian 6,5892 kali 1000. Di sini ada 03, maka bergeser 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi 6.589,2. Selanjutnya yang ketiga, 8,6543 kali 100.000. Di sini ada 05, maka ini mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 865.430. Oke. Kita lanjutkan contoh berikutnya. 6,4 kali 1,38. Nah, untuk menyelesaikan kita ubah terlebih dahulu 6,4 dan 1,38 ini menjadi bentuk pecahan yang berpenyebut sesuai dengan desimalnya. 6,4 itu sama saja dengan 64/10 kali 138/100. Oke, kemudian kita kalikan 8.832/1000 atau 8,832. Contoh yang kedua, 3,67 kali 4,258. Kita ubah menjadi 367 karena ini di belakang koma ada 2, maka ini per 100 kali ini ada 3 angka di belakang koma, maka 4.258/1000. Nah, kemudian kita kalikan 1.562.686 ya. Jadi anak-anak bisa menghitungnya dengan teliti. Nah, karena ini ada 05, maka kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilainya jadi 15,62686. Oke, kita lanjutkan pembagian pada bilangan desimal.
Pada pembagian bilangan desimal, pembagian dengan 10 dilakukan dengan menggeser bilangan 1 ke kanan. Kalau tadi untuk perkalian menggeser ke kiri, sekarang kalau untuk pembagian menggeser ke kanan, jadi berkebalikan. Pembagian dengan 100 juga sama, menggeser bilangan 2 tempat ke kanan atau menggeser tanda koma 2 tempat ke kiri. Nah, hasil pembagian bilangan desimal dengan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya dapat dinyatakan dengan cara menggeser tanda koma ke kiri sesuai dengan banyaknya angka 0. Dan untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal, usahakan agar pembaginya merupakan bilangan bulat. Nah, kita langsung ke contoh soal. Butuh ketelitian ya dalam menghitung bilangan-bilangan desimal. 14,245 dibagi 0,7. 14,245 pembagian sama saja dengan per 0,7. Nah, kemudian kita jadikan penyebutnya adalah bilangan bulat. Maka ini kita kalikan 10 per 10. 10 per 10 1, maka tidak akan mengubah nilai dari bilangan tersebut. Ini jadi 142,45 per 7. Nah, baru kita hitung. Ketemunya 20,35. Contoh kedua, 1,03248 dibagi 0,012. Nah, supaya menjadi bilangan bulat, kita lihat di sini ada 3 angka di belakang koma, maka kita kalikan dengan 1000 per 1000. Ini jadi 123 1032,48 per 12. Hasilnya 86,04. Penerapan operasi hitung bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat. Yang pertama, Ibu Tari memiliki terigu sebelah 1/6 kg. Kemudian membeli lagi 2 per 3 kg. Sebanyak 81/3 kg akan disimpan dan sisanya akan dibagikan ke orang yang membutuhkan dalam plastik berisi masing-masing setengah kilogram. Berapa banyak plastik yang dibutuhkan? Nah, di sini jumlah terigunya sebelas 1/6 ditambah 2 per 3 kilogram. 11 tambah 3 14. Sini 1/6 ditambah 2 per 3, kita jadikan 6 langsung. Ini 1 ditambah ini kalikan 2 4. Jadi 14 5 per 6 kilogram. Kemudian 8 1 per 3 akan disimpan. Per 3, berarti ini dikurangi. Oke ya, jadi ini 14 kurangi 8 6, 5 per 6 dikurangi 1 per 3. Ini jadikan per 6, ini 5, ini dikurangi 2. Jadi 6 3 per 6 atau 6 1 per 2 kilogram. Nah, kemudian setelah disimpan tersisa 6
1/2 kilogram, maka banyak plastik sama dengan sisa terigu, berarti 1/2 kilogram dibagi dengan isi setiap plastik. Di sini isi setiap plastik ada 1/2 kilogram. Jadi 6,5 itu jadinya 13/2. Dibagi setengah sama saja dikalikan 2/1. Ini kita coret, jadi ada 13 buah plastik. Selanjutnya, ayah membagi uang sebesar 1 juta rupiah kepada ketiga anaknya. Jika anak pertama mendapatkan 40%, anak kedua 35%, anak ketiga mendapatkan sisanya. Berapakah uang yang diterima masing-masing anak? Nah, sekarang banyak cara untuk menyelesaikan ini. Bisa kita mulai dari anak pertama. Oke, anak pertama mendapatkan 40% atau 40/100 kali 1 juta. Hasilnya adalah kita coret di sini. Nah, jadi ketemunya 400.000 rupiah. Anak kedua 35%, berarti 35/100 kali 1 juta sama dengan, ini kita coret, jadinya 350.000 rupiah. Kita jumlahkan untuk anak pertama dan anak kedua. Di sini totalnya adalah 750.000 rupiah. Maka yang diperoleh anak ketiga tinggal kita kurangkan dari 1 juta dikurangi 750 yang diberikan kepada anak pertama dan kedua. Jadi sisanya adalah 250.000 rupiah. Kita lanjutkan soal berikutnya. A dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 20 hari dan B dapat menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai jika dikerjakan A dan B secara bersama-sama? Langsung saja kita ubah A dari 20 hari yang dikerjakan, bisa kita langsung tuliskan menjadi bentuk pecahan 1/20. Kemudian untuk B mengerjakan dalam waktu 30 hari, kita ubah menjadi 1/30. Nah, dari dua pecahan ini langsung kita jumlahkan saja. 1/20 ditambah 1/30. Ini kita jadikan per 60. 60 bagi 23, 60 bagi 32. 3 tambah 2 sama dengan 5/60. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan bersama-sama tinggal kita balik. 60 dibagi 5 sama dengan 12 hari. Nah, mudah bukan? Kita lanjutkan contoh berikutnya. Di sini ada sebuah operasi hitung pecahan. 1/5 ditambah 1/3 dikurangi 4/1 ditambah 1/2. Di sini anak-anak
dalam menyelesaikan soal ini harus konsisten dalam menuliskan tanda sama dengan. Di sini sama dengan selalu lurus dengan tanda per yang paling panjang. Nah, sekarang kita selesaikan. Kita selesaikan pecahan ini dari yang paling bawah. Nah, di sini operasi yang paling bawah adalah 1 ditambah 1/2. Jadi 1 ditambah 1/2 itu sama dengan 3/2, sama dengan 1/5 ditambah 1/3 dikurangi, ini diubah menjadi bentuk perkalian, jadi 4 kali 2/3. 4 kali 2/3 sama dengan 8/3. Nah, kita lanjutkan. 1/5 ditambah 1/3 kita ubah jadi 9/3 dikurangi 8/3. Kemudian 1/5 ditambah 9/3 dikurangi 8/3, 1/3. Jadi sama dengan 1/5 ditambah, ini dinaikkan ke atas, 1/3/1. Jadinya di sini tinggal 3. Hasil akhirnya 1/8. Jadi untuk menyelesaikan pecahan seperti ini, silakan selesaikan dari operasi yang paling bawah. Selanjutnya kita masuk ke desimal berulang. Pecahan termasuk bilangan yang rasional, namun ada bentuk desimal yang ternyata tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan karena memiliki atau angka yang berulang-ulang dan termasuk sebagai bilangan yang irasional. Sebagai contoh, 7/9 sama dengan 0,7777. Nah, di sini ada angka yang berulang, yaitu angka 7. Kemudian 10/11 sama dengan 0,9090990 dan seterusnya. Ternyata di sini juga ada desimal yang berulang, yaitu 9090 dan seterusnya. Selanjutnya, tunjukkan bahwa bilangan 0,484848 dan seterusnya merupakan bilangan rasional. Caranya sama seperti tadi. Kita misalkan terlebih dahulu bahwa 0,484848 dan seterusnya adalah X. Karena yang berulang 2 angka, maka kita kalikan dengan 100. X sama dengan 0,4848 kalikan 100, 48,4848 dan seterusnya. Kita masukkan X sama dengan 0,4848. Kita kurangkan 100X dikurangi X, 99X sama dengan 48, karena ini habis. Jadi X sama dengan 48/99. Nah, karena ini merupakan bilangan pecahan, maka 0,484848 dan seterusnya merupakan bilangan rasional. Oke anak-anak, demikian tadi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih banyak pertanyaan, silakan anak-anak langsung tanyakan lewat WA. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.